Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tematik kembali. Tapi kali ini kita belajarnya bukan tema 5 anak-anak. Kali ini kita sudah masuk pada tema 6, yakni merawat hewan dan tumbuhan. Pada subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah anak-anak, seperti biasanya, sebelum belajar kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mempelajari tema 5 tentang pengalamanku, kali ini anak-anak belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Pada tema 6 kali ini terdapat 4 subtema. Subtema pertama, hewan di sekitarku. Subtema kedua, merawat hewan di sekitarku. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Subtema 4, merawat tumbuhan. Nah, anak-anak, berarti kali ini kita belajar subtema 1, hewan di sekitarku. Pembelajaran pertama. Sekarang silakan anak-anak perhatikan gambarnya ya. Pada gambar tersebut terdapat 2 anak perempuan, yaitu Lani dan Siti. Lani dan Siti sedang berada di halaman belakang rumah Lani. Di sana terdapat beberapa hewan peliharaan. Ada ayam dan kelinci. Nah, sekarang ibu guru ingin bertanya, apakah anak-anak di rumah juga mempunyai hewan peliharaan? Pasti ada ya beberapa dari kalian. Mungkin ada yang punya hewan peliharaan ikan, atau punya hewan peliharaan kura-kura. Bisa jadi ada juga yang punya hewan peliharaan ayam ya, sama seperti Lani. Sekarang silakan anak-anak simak dengan baik-baik. Di sini terdapat sebuah teks tentang hewan di sekitarku. Ibu guru akan membacakannya. Hewan di sekitarku. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, anak-anak di rumah memelihara apa? Anak-anak,
Kali ini, Ibu Guru akan membacakan sebuah teks. Nah, ternyata teksnya itu sama dengan teks sebelumnya. Kira-kira ada perbedaannya tidak ya? Ada yang tahu tidak perbedaannya di mana? Iya, jadi perbedaannya ada dalam penulisannya. Teks kali ini ditulis dalam bentuk huruf tegak bersambung. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga, terdapat beberapa kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam, terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Oh iya anak-anak, selain hurufnya yang ditulis menggunakan huruf tegak bersambung, kali ini kita juga akan belajar penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital biasanya digunakan pada awal kalimat, nama bulan, hari, nama orang, nama negara, kota, desa, dan lain sebagainya. Di bagian manakah huruf kapital digunakan pada teks tersebut? Nah, anak-anak, tadi Ibu Guru sudah menyampaikan ya penggunaan huruf kapital. Sekarang, silakan anak-anak perhatikan kembali teksnya. Coba kita amati bersama-sama ya. Kira-kira penggunaan huruf kapitalnya ada apa saja? Oh iya, ternyata penggunaan huruf kapitalnya ada pada awal kalimat dan nama orang. Pada halaman 3, anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, sesuai dengan teks yang telah anak-anak tadi dengarkan. Nah, kemudian anak-anak diminta untuk menuliskannya menggunakan huruf tegak bersambung, juga menggunakan huruf kapital dengan benar. Nah, ini soalnya anak-anak. Soal yang pertama, hewan apa saja yang dipelihara Lani? Soal yang kedua, di manakah letak kandang ayam Lani? Nah, nanti silahkan dikerjakan ya. Tetap semangat!
Lagu Ayamku dapat dinyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Bunyi panjang ditandai dengan garis, bunyi pendek ditandai dengan lingkaran. Nah, anak-anak diminta untuk menyanyikan kembali lagu tersebut. Jangan lupa, nanti anak-anak beri tanda ya. Jika bunyinya panjang, maka diberi tanda garis. Jika bunyinya pendek, maka diberi tanda lingkaran. Kali ini silakan anak-anak buka buku tematiknya halaman 6 ya. Di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Ini silakan anak-anak amati gambarnya ya. Di sana terdapat 3 timbangan. Ada yang satuannya gram, ada yang kilo, dan ada juga yang ons. Nah, pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G, kg, dan ons. G itu tadi berarti gram, kg berarti kilogram. Gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Nah, kemarin kan kita belajar untuk mengukur panjang ya. Kalau mengukur panjang, satuannya ada meter dan sentimeter. Nah, kali ini kalau mengukur berat, satuannya ada gram, kilogram, dan ons anak-anak. Ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Begitu juga dengan telur ayam, dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Anak-anak bisa melihat gambarnya pada gambar di samping ya. Di sana terdapat ayam dan telur yang sudah ditimbang. Ayamnya ditimbang beratnya 1 kg, sedangkan telurnya ditimbang beratnya 2 kg. Nah, ini yang perlu anak-anak ingat. Berat 1 kg sama dengan 1000 gram. Berat 1 kg sama dengan 10 ons. Berat 1 ons sama dengan 100 gram. Silahkan diingat-ingat ya anak-anak. Timbanglah bahan-bahan makanan yang ada di dapur, misalnya gula, tepung, telur, dan beras. Mintalah bantuan orang tua membantu membacakan berat bahan makanan yang tertera pada alat timbangan. Nah, ini nanti anak-anak bisa mencoba mempraktekannya di rumah. Setelah itu, nanti hasilnya ditulis di sebuah lembar kertas, nanti lalu ditempel pada buku tematik halaman 8 ya anak-anak. Cukup anak-anak berikan contohnya saja. Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Nah, anak-anak bisa melihatnya pada gambar tersebut. Tampak Lani yang sedang menggendong seekor kelinci, sedangkan Siti sedang asyik mengejar seekor kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Nah, ini puisi yang dibuat Lani, anak-anak, yang berjudul Kelinciku. Nah, di sini ibu guru mencoba untuk membacakannya. Kelinciku,
Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak, cara membaca puisinya. Anak-anak masih ingat tidak dengan cara menulis huruf tegak bersambung? Dulu waktu kita kelas 1, kita pernah ya mempraktekannya, menulis kalimat menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, kali ini anak-anak diminta untuk menuliskan teks tersebut dalam bentuk tulisan huruf tegak bersambung. Dan jangan lupa penggunaan huruf kapitalnya harus disesuaikan ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa menuliskan teks Lani Anak yang Rajin dalam bentuk huruf tegak bersambung pada halaman 11 ini ya. Silahkan ditulis dengan rapi. Nanti anak-anak silahkan dibaca secara mandiri ya. Teks yang berjudul Lani Anak yang Rajin. Kemudian anak-anak diminta untuk menemukan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Lani. Nah, di sini kan anak-anak diminta mengerjakannya bersama dengan teman sekelas atau teman satu bangku. Nah, karena sekarang anak-anak sedang belajar dari rumah, maka anak-anak nanti bisa mengerjakannya atau berdiskusinya dengan orang tua boleh, dengan saudara juga boleh. Nanti silakan anak-anak tuliskan di kertas ya. Nanti hasilnya bisa ditempel pada buku tematik halaman 12. Seperti itu. Nah, ini anak-anak tata tertib yang harus dipatuhi Lani di sekolah. Yang pertama, tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Yang kedua, tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Yang ketiga, Lani juga selalu datang ke sekolah tepat waktu. Nah, anak-anak masih ingat tidak dengan tata tertib yang ada di sekolah kita? Antara lain, kita harus datang tepat waktu di sekolah. Yang kedua, kita harus menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, ingat, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru harus dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Dan masih banyak lagi tata tertib yang ada di sekolah kita. Pada halaman 13, anak-anak diminta untuk mengumpulkan gambar hewan-hewan peliharaan. Lalu, gunting dan tempelkan gambar hewan tersebut pada kertas tugas. Lalu berilah keterangan nama hewan peliharaan tersebut. Dikumpulkan tugasnya tepat waktu ya. Nah, nanti minta bimbingan orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan kepada anak-anak mudah dimengerti oleh anak-anak. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.